Ke Ciawi beli rendang. Cakep dong. Ke Ciawi beli rendang. Beli topi ke Cikuda. Pak Ustadz Nawawi, saya udah datang, tapi sayang kopinya belum ada. Saya sih ada jam-jamnya minum kopi itu. Kalau dari pagi sampai maghrib itu minumnya air putih. Kalau dari maghrib sampai jam 9 minum kopi. Nah, kalau dari jam 9 sampai jam susu. Apa bedanya kopi sama susu? Salah. Kalau susu itu putih semua. Kalau kopi hitam semua. Kalau susu ujungnya yang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diam. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan bisa kawin lagi. Oh, ibu protes. Tenang Bu, tenang. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar meminum kopi. Bagi bapak-bapak yang ada niat kawin lagi, berarti bapak mencari mati. Jadi saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Pengen Bu pergi haji, pengen pergi umroh, udah daftar belum? Kapan berangkat? Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Aminnya paling kenceng, itu yang paling kenceng aminnya bukan berarti paling gede tenaganya. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan tentunya guru saya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ikin Sadikin, dan juga kori kita yang terbaik seluruh dunia dan akhirat, Bapak Kiai Sambudi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sampai umurnya kiamat kurang sehari lah. Saya doakan juga guru saya Al-Karam Kiai Rahmatullah Zain SPDI, sudah pantas 2 istri. Juga Ketua DKM Mushola Al-Barokah Al-Mukarram Bapak Haji Komarudin, juga Ketua Majelis Taklimnya Bapak Haji Nawawi SAG, Sarjana Alam Gaib. Tak lupa orang tua saya, rekan seperjuangan saya, Bapak Ketua RW 016 yang paling ganteng, kata istrinya. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, tambah rezekinya, tambah istrinya. Amin, amin. Oh, yakin. Tambah sayang, maksudnya tenang Bu, jangan makan kacang dulu, timpuk aja. Tadi kata beliau, saya sedih kalau dengerin santunan. Pengen nyantunin, yang disantunin anaknya apa? Emaknya nih. Saya sedih kalau ada santunan, pengen nyantunin. Dalam hati ini nyantunin anaknya apa? Emaknya nih. Juga saya hormati Ketua DKM Masjid Sa'adatul Darain. Ada orangnya, ketuanya? Yang mana? Bapak Rete ya? Mana Pak Rete? Juga Ketua DKM Mushola Al-Jihad Bapak Ustadz Ridwan. Tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Tak lupa, oh iya, pengatur acara yang paling ganteng katanya tadi, juga tukang son, mana tukang son? Wih, saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada tukang son. Kita doakan mudah-mudahan tukang son masuk surga. Sama son-sonnya. Tenang, udah dikasih kopi belum? Nah, tuh dengerin, mana panitia kasih kopi tuh. Saya juga kalau belum ngopi biasanya dengkul suka lemes bu. Boleh. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpah ruahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat demikian salam semoga tetap tercurah kehadiran alam ya Nabi yang Habib dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga sahabat tabi'in termasuk kita yang selalu eksis dan persisten dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul rahmat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak perlu panjang lebar mengingat waktu sudah menginjak jam 12 kurang 2 jam. Jadi singkat saja karena takut nasinya berubah jadi rengginang. Cukup 10 menit, tadi udah wanti-wanti jam 10 harus sudah kelar. Saya bilang tenang, kalau penceramah mau udah paham, mau lama mau sebentar, apropos tahlilan dari siang. Canda, jangan dianggap bohongan. Canda. Ya, tenang aja, tenang. Saya emang gak lama-lama, insya Allah lama-lama juga ngapain. Sebetulnya hari ini saya tuh mau ke Cikeas. Mau kemana Pak Haji? Mau pulang duluan? Oh iya, nggak apa-apa. Saya ikut Pak Haji. Saya hari ini tuh diundang ke Cikeas. Tahu Cikeas kan Bu? Tempatnya Pak SBY. Cuman berhubung Kiai Nawawi ngundang saya kemari, ya terpaksa saya kemari juga. Juga saya pikir-pikir ngapain ke sana, nggak ada yang ngundang juga ya kan? Ini ketahuan nanti pulang bawa amal. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya selalu bangga melihat ibu-ibu masih setia. Udah ngantuk belum Bu? Ngantuk dong Bu, biar cepet. Saya seneng kalau lihat ibu-ibu itu selalu pengajian di mana-mana yang ramai ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau dikasih undangan 1, yang datang 100. Tapi kalau bapak-bapak undangan 100, yang datang paling cuma 10. Benar nggak? Cuman ada cumannya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak boros undangan. Kalau ibu-ibu boros, iya makanya kalau ibu-ibu kemana-mana pasti nyangklong tas. Paling gede tasnya. Makanya makanan baru di depan siap, udah habis langsung masuk kemana tuh Bu? Enggak di sini mah enggak. Ini mah di negara laut sono. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, tentunya dalam rangka acara memperingati 10 Muharram 1446 Hijriah, tema santunan anak yatim dan duafa. Alhamdulillah. Anak yatim ada berapa? Yang disantunin kira-kira ada berapa? Kenapa? Kopi ya nggak apa-apa. Nih, yuk ngopi dulu kita, ya kan? Ada susunya nggak? Iya. Kalau susu apa yang ujungnya? Saya kalau malam gini minumnya susu SGM. Tahu Bu SGM? Susu gantung manis. Ya. Apa Bu? Udah diam aja diam. Tenang. Ini tugas terberat itu sebetulnya Pak RW. Pak RW itu harusnya bisa mendata warganya, anak yatim ada berapa, piatunya ada berapa, jandanya ada berapa. Satu RW udah tahu jandanya ada berapa? Apal banget. Ada 200 jandanya. Paham kalau janda anak yatim?
Nah, kagak tahu dia anak yatim malah ketawa. Kalau janda apa banget? Ada 200 langsung. Sudah terbesar beliau nih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama tentunya dalam rangka acara santunan anak yatim. Mengingat ini malam 10 itu ada yang 10 Muharram ini hari ini, ada yang 10 Muharram itu besok. Nah sebetulnya ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan yang harus kita jalankan kesunahan-kesunahan pada hari Asyura atau hari yang ke-10. Salah satu di antaranya tadi beliau udah katakan tuh guru kita, perbanyak sedekah. Nah, sedekah nih boleh besok nih. Jangan tanggung-tanggung. Ada yang besok tanggal 10 bulan haramnya ada tuh. Tuh Pak RW udah siap-siap besok sedekah Pak RW. Siapin, kumpulin warganya. Jangan tanggung-tanggung. Perbanyak sedekah, tadi udah dibahas tentang sedekah. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Karena silaturahim ini luar biasa dahsyatnya. Faedahnya amalia silaturahim ini dapat kita rasakan malam hari ini nih. Untungnya kita silaturahim, ya alhamdulillah. Kita bisa makan roti, bisa makan lemper, bisa makan combro. Benar nggak Bu? Coba kalau di rumah makan combro nggak? Borok. Nih, guna manfaatnya ngaji malam hari ini luar biasa. Makanya ngaji itu ada untungnya, ada manfaatnya, enak kalau ngaji itu. Di ngumpul begini, lupa utang nggak Bu? Lupa sama utang, bener nggak Bu? Yang ngutangin sebelahnya ingat lagi ya kan? Enak kalau ngaji bahan manfaatnya, ada makanan tuh. Perbanyak silaturahim. Hari Asyura, hari yang ke-10. Apalagi amaliannya? Pakai celak, apa celak ini? Pakai sifat alis. Nih besok nih. Boleh buat perempuan, boleh buat bapak-bapak, sunnah hukumnya. Kalau pakai celak, pakai sifat alis, itu sunnah. Barang siapa yang memakai pada tanggal 10 atau hari Asyura pada bulan Muharram, insya Allah tidak akan pernah kena sakit mata. Besok pakai paling tebal. Kagak ada sifat alis, pakai areng. Pak Ustadz, areng susah, mudah. Pantat wajan, colek, polesin. Ya. Cakep kagak, jelek iya ya kan. Nah. Apalagi sunnah potong kuku. Nah, potong kuku tuh ada kesunahan-kesunahannya. Kalau motong kuku yang ibu tahu dari mana nih? Yang kita potong. Jangan main potong-potong aja. Tanya ada guru-guru kita nih, bagaimana tata cara motong kuku yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Dari mana dulu mau potong kuku? Belah kanan dulu. Dari mana? Dari telunjuk dulu. Benar nggak Bu? Uruti jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, urut. Terus jempolnya ntar belakangan. Urut dari kelingking lagi yang kiri, jari manis dari tengah, telunjuk, jempol, lari lagi ke jempol, lari ke bawah. Tuh ada urutan-urutannya, jangan asal motong kuku. Benar nggak Bu? Kalau ibu mau main potong-potong aja udah. Nah, sunnah besok tuh hari Asyura, hari yang ke-10, potong kukunya. Apalagi potong yang udah jabrik-jabrik. Apa tuh? Ya. Sunnah potongin, terutama bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa. Nih sunnahnya, kalau punya kita nih yang di bawah perut udah melilit, makanya ukurannya standarnya ngelilit sampai telunjuk. Ukurin, kalau udah ngelilit sampai telunjuk, buru-buru dicukur. Sunnahnya kalau laki-laki dikerok, kalau ibu-ibu sunnahnya dicabut. Bayangin banget. Anjay pokoknya. Kebayang kayak senar gitar ya kan. Anjay pisan pokoknya tuh. Sunnah cukur besok. Sunnahnya perempuan diapain? Cabut. Nggak tega nyabut sendiri, suruh suami yang nyabutin.
Udah malam mah gua mah ngapain aja dah. Udah awalnya udah malam ya kan Bu ya. Nah, nanti pada ketawa aja. Nah, salah sendiri ngundangnya. Masa RW diundang suruh ceramah? Nih, beliau suruh ceramah. RW suruh ceramah ya kan? Nggak lucu ini. Apalagi sunnah, amalan-amalan sunnah yang dilakukan pada 10 tanggal 10 di hari Asyura pada bulan Muharram. Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Bagi suami melapangkan rizki buat keluarga besok tanggal 10 bulan Muharram. Biasanya kalau ibu dikasih nafkah sehari cuma 10.000, besok suaminya bilangin 500.000. Kalau nggak ajak makan-makan besok khusus. Barang siapa yang suaminya melapangkan rizkinya buat istri, buat anak-anaknya besok, maka rizkinya dalam 1 tahun mengalir nggak ada henti-hentinya. Pengen nggak Bu? Ya, ketahuan mata duitan sih lu mah. Emang begitu. Laki-laki mah bener nggak? Nih Bu, halo Bu, halo Pak, halo Pak. Dengerin, sebetulnya ibu tuh nggak butuh kita, ibu-ibu tuh nggak butuh kita, butuhnya tuh dengerin duit. Kita mau kerja mau kagak yang penting punya. Oh dengerin. Kita mau jelek juga biarin yang penting punya. Bapak kerja 10 tahun kagak pulang-pulang nggak apa-apa yang penting dikirim. Bapak mau mati juga nggak apa-apa yang penting punya. Oh dengerin. Nggak butuh punya duit. Ngendes. Tuh Pak RW dengerin. Butuhnya duit. Iya, nggak apa-apa, malam hari ini saya ngibur ibu-ibu aja. Saya selalu bangga sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu manusia yang paling hebat. Kenapa saya katakan paling hebat? Nih Bu dengerin. Sebetulnya masak, nyuci, menyusui itu bukan kewajiban istri, bukan kewajiban ibu. Di Arab sana nih tanya Kiai, kalau ibu ada istri menyusui anaknya atau ada istri nyuci pakaian suaminya, itu suami harus bayar kepada istrinya. Tuh, dengerin Bu, protes besok enggak. Masak, nyuci itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri cuma 2. Yang pertama taat sama Allah, yang kedua taat sama suami. Kata suaminya nyuci ya nyuci Bu. Siaran alam ke. Kayak dari proses. Baru gak seneng kata ibu, gua PR besok suruh nyuci mah gua. Udah seneng-seneng katanya kan, gak apa-apa. Makanya hebat, selalu saya katakan hebat nih. Ada istri ditinggal sama suaminya, mempunyai anak 3. Ini istri ibu nih hebat luar biasa. Anak yang 3 ketika ditinggal sama suaminya ketika meninggal, ini bisa kerawat sampai mendidik sampai besar-besar. Benar nggak Bu? Hebat sampai bersih-bersih, bisa merawat mendidiknya sampai besar-besar. Coba suami yang ditinggal sama istrinya punya anak 3, Bu. Anaknya dekil-dekil, ya kan? Sekalinya mandi juga nunggu hujan turun. Tuh, udah begitu suaminya ngapain? Kawin lagi. Emang begitu. Ini hebat luar biasa perempuan itu, ibu-ibu itu. Kodrat wanita tuh ada 3 yang tidak dimiliki oleh suami. Yang pertama, istri mengandung. Ibu-ibu mengandung. Benar nggak Bu? Berapa bulan ibu mengandung? Tuh 19 bulan. Tanpa lelah, tanpa capek. Benar nggak Bu? Hebat, luar biasa. Dibawa kemana-mana. Pernah ngeluh nggak? Capek nggak? Kagak. Udah brojol, bikin lagi.
brojol bikin lagi. Hebat, 9 bulan mengandung, nggak ngerasa lelah, nggak merasa capek. Miring kayak angkat 3, celentang kayak kubah musola, tengkurap takut pecah. Bener nggak, Bu? Ada nggak suami yang mengandung? Nggak ada. Ada nggak suami yang hamil? Nggak ada. Coba suami kita suruh belajar hamil-hamilan, kasih besi 1 kilo aja ditaruh di perutnya, nggak usah lama-lama, setengah hari aja suruh bawa tuh besi ditaruh di perut, sanggup nggak? Nggak ada. Hebat. Apalagi kodrat perempuan melahirkan. Tuh, bapak-bapak melahirkan nggak? Lain melahirkannya itu. Menyusui, ibu kodrat perempuan menyusui yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Menyusui. Tuh. Bukan hanya di kalangan anak kecil, bahkan sampai orang hebat ibu-ibu itu menyusui. Udah pokoknya gue mengaco lah malam ini. Malam sih salah sendiri, udah gua. Hebat pokoknya ibu-ibu calon surga semuanya, amin. Saya doakan bisa masuk surga ya Bu ya. Karena hidup itu 2 pilihan Bu, ada surga ada neraka. Ibu pilih surga apa neraka? Oh, surga. Ada madu ada racun. Ibu pilih di madu apa di racun? Oh, di madu, aman. Tenang, aman. Luar biasa. Calon surga semuanya pokoknya itu. Amin. Apalagi yang dilakukan amal-amalan di hari Asyura, hari yang ke-10 besok. Santunin anak yatim ini yang tak kalah pentingnya. Diajarkan di dalam sholat, ada tengok kanan, tengok kiri. Itu memberikan pengetahuan kepada kita diajarkan. Makanya ketika sholat itu praktekkan di dalam kehidupan yang nyata. Ada di dalam sholat, ada imam, ada makmum, diajarkan. Makmum ketika imam Allahu Akbar, makmum di belakang ikut Allahu Akbar. Artinya apa? Di dalam sholat mengajarkan hidup kudu kompak antara Pak RW dengan Pak RT dengan bawahannya, dengan masyarakatnya. Hidup kudu guyup, kudu rukun. Ketua musola dengan pengurusnya. Tuh diajarin dalam sholat. Ketika sujud, mohon maaf, plek sujud. Dalam sholat tuh ngajarin. Yang paling rendah mana? Mohon maaf, yang paling rendah? Kepala kita. Kepala nih yang mahal harganya, tetapi ketika kita sholat, ditaruh paling bawah, bahkan sejajar dengan kaki kita. Yang paling tinggi mana? Pantat kita. Ini pantat yang selalu ngeluarin kotoran, tetapi ketika sholat ditaruh paling atas. Kepala yang mahal harganya ditaruh paling bawah. Diajarkan kita tidak boleh sombong. Nih tanya Pak RW, ketika Pak RW bikin KTP, Pak RT bikin KTP ke kelurahan, yang nongol gambar apa? Kepala. Ada nggak KTP gambar dengkul? Ibu-ibu nih, kepala yang mahal harganya, mohon maaf, macem-macem. Bedaknya juga. Ada bedak emas, Mirabella, Fon, Sarihayu, Mata Tilahar, ada pipa, pralon, balsem, baygon. Mau tukang bedak. Tapi ketika sholat, ditaruh paling bawah, pantatnya paling atas. Diajarkan kita tidak boleh sombong. Manusia apa yang layak dan pantas untuk disombongkan? Semuanya hanya titipan. RW titipan, suatu saat akan diambil alih oleh orang lain. Benar nggak? RT titipan teh, hujan belagu, suatu saat akan diambil. Oh, dengerin teh, jangan pura-pura buta tuh. Titipan, semuanya akan dikembalikan. Tuh cantik ya sekarang. Coba nanti udah 80 tahun. 90 tahun, hilang kecantikannya. Yang ada tinggal ditarik, dibedakin sebelah kanan, menyon sebelah kiri, poles sebelah kiri, menyon sebelah kanan. Tuh, cantik.
ada batasnya. Benar nggak? Tampan gagah ada batasnya. Harta kekayaan cuma titipan. Semua juga akan diambil oleh. Jangan bangga, jangan sombong. Manusia apa yang layak dan pantas untuk disombongkan? Mungkin kita kalah sama ayam. Coba lihat ayam ketika makan. Dia matokin gabah, tul, satu-satu dia patokin. Kelolodan nggak ayam makan gabah? Enggak. Ibu sanggup nggak makan gabah? Diapain dulu tuh gabah? Digiling dulu jadi beras. Ada yang sanggup makan beras? Enggak. Dijadiin apa dulu? Nasi. Baru kita bisa. Kita kalah sama ayam. Jangan sombong. Kalah sama ayam. Ya, yang lagu loh. Kalah sama ayam. Nah, yang terakhir di dalam sholat ngajarin Assalamualaikum tengok kanan, Assalamualaikum tengok kiri. Itu artinya apa? Diajarkan di dalam sholat. Tengok ke sebelah kanan kita ada ayah kelaparan apa enggak? Sebelah kanan kita ada anak yatim yang kelaparan enggak? Sebelah kiri ada janda yang bahenol apa enggak? Salah. Ada janda yang kelaparan apa enggak? Tengokin. Tuh. Kalau ada pirang-pirang tuh tengokin. Makanya kata Nabi ngajarin kalau ibu-ibu masak kuah, masak sayur, banyakin kuahnya. Nggak apa-apa dagingnya sekepel, kuahnya seember. Bagiin ke tetangga. Jangan ibu masak, tetangga kita cuma nyium baunya doang. Nah ini yang salah kaprah. Loh katanya kiai, kalau ibu masak sop, masak apa, banyakin kuahnya. Nggak apa-apa, tetangga kita kebagian kuahnya juga lumayan, ya kan? Gitu, diajarin. Ya. Jam berapa ini? Sorry kalau katanya nggak usah lama-lama. Iya siap. Nah, santunin anak yatim. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sudah mempraktekkan santunan anak yatim sebanyak berapa? Ada berapa anak yatim? Alhamdulillah 25 anak yatim. Duafannya berapa? 30. Luar biasa. Saya apresiasi, salut saya mah pengurus Mushola Al-Barokah. Insya Allah nanti katanya Pak RW mau ngumpulin anak yatim dan janda-janda muda. Siap, pokoknya nanti di pos RW tinggal nunggu undangannya. Kan begitu Pak RW? Iya, alhamdulillah. Saya nunggu, nah, pokoknya nanti yang ceramah saya gratis juga nggak apa-apa. Ya, setiap helai yang kita elus kepala anak yatim itu menjadikan satu nilai pahala. Berapa helai yang kita elus dari kepala anak yatim? Makanya ketika elus anak yatim, bacakan sholawat. Bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap helai yang kita elus dari kepala anak yatim itu satu nilai pahala ibadah. Alhamdulillah banyak keutamaan kalau kita nyatuin anak yatim itu banyak. Insya Allah kata guru kita tadi kan udah dijelasin berkah insya Allah hidup kita. Kalau Pak RW pengen naik jadi camat, jadi lurah, sering-sering nyantunin Pak RW insya Allah. Ya, sambangin warganya ada anak yatim apa enggak, insya Allah cepat-cepat nanti naik jadi lurah, tapi nggak mungkin. Ya tenang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nggak perlu lama-lama, cukup segitu aja. Insyaallah nanti disambung di lain waktu dan kesempatan. Terusin apa kan? Terusin. Ya, mau nambahin apa kagak? Nambahin. Sebetulnya di tanggal 10 bulan Muharram itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi dan rasul. Salah satu di antaranya sandarnya kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam
persis tanggal 10 bulan Muharram, karena Nabi Nuh ini bikin kapal di atas gunung karena udah dapat wahyu dari Allah. Nuh, nanti kamu bikin perahu yang gede, pokoknya bikin di atas gunung karena nanti bakal ada terjadi bencana. Nah, Nabi Nuh bikin perahu yang gede, yang sangat besar, tetapi bikinnya di atas gunung. Ini kaum Yahudi pada bahasa kita pada minyak, wah si Nuh udah gila nih, masa bikin perahu di atas gunung? Maka berbondong-bondong nih orang kafir, naik atu nengok ini kapal Nabi Nuh, diapain? Mohon maaf, pada diberakin. Kapal Nabi Nuh dibikin toilet oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, sampai penuh sama kotoran manusia tuh kapal Nabi Nuh. Nah, suatu ketika ceritanya ada orang yang buta, penasaran, kata orang-orang, ini Nabi Nuh bikin kapal yang sangat gede, gue pengen tahu gedenya segede apa, kok adanya di atas gunung. Dia datang, dia naik dengan susah payah sampai di atas nih, singkat cerita nih. Begitu naik di atas pengen tahu, kepegang-pegang, dipegang-pegang, wah dia gede juga nih kapal Nabi Nuh. Ternyata ada yang benyek-benyek. Apa tuh? Ya itu bukan tadi, kotoran manusia itu tadi. Dia nggak sengaja begitu dipegang benyek-benyek diolesin ke matanya. Dengan izin Allah, tiba-tiba ini orang buta bisa melihat. Alhamdulillah, wah seneng, teriak-teriak. Ibu ini bisa ngeliat. Emang kenapa? Gue megang ke atas benyek-benyek, apaan tuh? Orang buta seneng. Kedengeran sama teman-temannya. Itu yang punya penyakit lumpuh, stroke, berbondong-bondong pada ngambilin. Ada yang bawa ember, ada yang bawa rantang. Iya. Alhamdulillah dengan izin Allah, perahunya Nabi Nuh yang tadinya penuh dengan kotoran bersih. Bahkan Bu, halo Bu, bahkan ini bekasnya itu dicuci, cuciannya diambil, lumayan buat obat sakit yang bulu, yang kurap, yang panu, yang kadas, langsung pada sembuh gara-gara air. Termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke dunia gara-gara melanggar perintah Allah, tidak boleh makan buah kholdi. Dia makan buah kholdi. Buah kholdi nyangkut Nabi Adam di mana? Di tenggorokan. Kalau ibu-ibu Siti Hawa nyangkutnya di mana? Di dada. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Coba kalau di dengkul, ngetain susah kan? Beruntung Bapak Wadi udah enak pegangnya ya. Udah diam doang. Ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam tuh terus berdoa sama Allah, bermunajat, berdoa nangis setiap hari. 40 hari, 40 malam dia puasa, nangis sama Allah. Tuh Nabi Adam dosanya cuma satu, diturunkan dari surga ke bumi. Lah kita tiap hari bikin dosa pengen masuk surga, kira-kira pantas apa enggak? Nabi Adam dosanya cuma satu, dibuang dari surga. Lah kita tiap hari bikin dosa tetapi pengen masuk. Lu tahu tuh, apalagi ibu-ibu banyak dosanya sama laki, sama suami banyak dosanya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya ibu itu kan, saya bilang ibu itu manusia yang top, manusia yang paling hebat tuh. Sampai Sayyidina Umar tuh orang yang gagah, pemberani, tetapi di depan istrinya ketika dibentak-bentak, diomelin, diem aja. Ya sama, Pak RW di sini gagah pakai jas, tapi kalau di rumah goblok dadak tuh. Sama, saya juga penceramah sama. Kalau lagi ceramah gua aja coba. Kalau di rumah nih Bu, dengerin nih. Yang sering nyeramain itu saya apa istri saya? Kelakuan begitu. Ada yang bisa ya, justru saya pengen belajar ilmunya.
saya bisa nyeramain istri, susah. Malah saya sering diceramain sama istri. Nggak bisa, saya tukang ceramah, nggak bisa nyeramain istri. Umumnya istri lagi ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kata istri, gila lu ya. Jadi ngaco gue nih. Udah malam begini, pokoknya intinya saya doakan mudah-mudahan semua para donatur yang telah menyisikan sedikit hartanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah, tambah-tambah rezekinya, dan jangan lupa adik-adikku yang anak-anak yatim, piatu, jangan berkecil hati. Ini semua keluarga besar, insya Allah kalau memang ada sedikit rezeki, tetap kita harus perhatikan, tengok kanan kiri kita, anak yatim kita, adik-adik kita yang sudah tidak mempunyai orang tua. Itu yang harus kita benar-benar kita santuni ya Bu ya. Itu saja dapat sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, mendingan nggak usah mandi. Ada titik dimakan tikus, Nitya corong cariin plastik buat ngebungkus. Pakai ini bungkus. Canda. Jangan bohongan kayak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.